Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, gimana kabar? Sehat? Ya, kita akan meneruskan materi yang sudah kita pelajari, melanjutkan materi tentang interaksi keruangan desa dan kota. Yang akan kita pelajari dari sub pokok bahasan itu adalah menghitung kekuatan interaksi antar wilayah. Seperti kita ketahui, kekuatan interaksi itu akibat atau adanya saling membutuhkan atau saling mempengaruhi antar wilayah tersebut. Rayleigh menggunakan teori gravitasi dari Isaac Newton, seorang ahli fisika yang mengatakan bahwa dua buah benda atau materi mempunyai gaya tarik-menarik yang kekuatannya berbanding lurus dengan hasil kali kedua massa tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara benda tersebut. Nah, oleh Rayleigh, kekuatan ini kita gunakan adalah kekuatan antar wilayah. Wilayah A dengan wilayah B. Dua wilayah ini saling tarik-menarik. Kekuatan ini berbanding dengan jumlah penduduk yang ada di kota tersebut atau di wilayah tersebut. Misalnya, penduduk wilayah A 2.000 jiwa, wilayah penduduk B 3.000 jiwa misalnya. Nah, kedua wilayah ini yang memiliki penduduk yang berbeda, memiliki gaya tarik yang tentu saja berbanding terbalik dengan jarak kedua wilayah tersebut. Misal, jarak tersebut adalah 50 km. Maka, kita kalikan penduduk wilayah A ke penduduk wilayah B, 2.000 kali 3.000 adalah 6 juta. Dibagi dengan jarak kedua wilayah tersebut 50 kuadrat, berarti 2.500. 6 juta dibagi 2.500 hasilnya 2.400. Itulah kekuatan dari kedua wilayah tersebut jika kita gunakan teori gravitasi dari Isaac Newton yang dikembangkan oleh Rayleigh. Yang kedua, kekuatan tarik-menarik tersebut bisa kita jadikan sebagai titik henti atau untuk menentukan di mana sih letak yang paling strategis untuk menentukan wilayah-wilayah yang mungkin bisa kita perkirakan untuk lokasi sesuatu industri atau pusat pelayanan atau pusat-pusat jasa lainnya. Teori ini bisa digunakan untuk memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu yang pertama keadaan ekonomi penduduk yang relatif sama. Yang kedua, topografi wilayah datar. Yang ketiga, sarana-prasarana transportasi memadai, dan yang keempat, daya beli masyarakat yang sama. Dari syarat tersebut bisa kita tentukan kekuatan tarik-menarik ini akan menentukan letak titik hentinya kira-kira di mana. Kita ambil contoh misalnya, jarak kedua wilayah tersebut misalnya tetap 50 km. Untuk memudahkan kita akan bagi penduduk kota A atau wilayah A misalnya 8.000, wilayah B misalnya 2.000. Kita gunakan rumus tersebut, maka 50 dibagi 1 ditambah akar kuadrat penduduk kota atau wilayah A dengan wilayah B, maka kita akan mendapatkan hasil. Penduduk wilayah A 8.000, wilayah B 2.000, berarti akar kuadrat dari 4 adalah 2. Maka 50 dibagi 1 ditambah 2 adalah hasilnya 16,67. Itu kira-kira lokasi yang strategis dari wilayah A ke wilayah B untuk menentukan lokasi suatu industri atau pusat-pusat pelayanan lainnya. Mudah-mudahan nanti kita akan lanjutkan dengan latihan-latihan yang mungkin kalian bisa lebih lancar, lebih paham lagi untuk bisa menentukan kekuatan interaksi tersebut dan juga untuk bisa menentukan letak lokasi yang strategis. Demikian anak-anak, mudah-mudahan kalian bisa paham. Nanti Ibu berikan latihan-latihan untuk kalian bisa lanjutkan dan bisa kalian
memudahkan untuk bisa memahami materi ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum.